Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, 20 Oktober lalu genap 1 tahun Jokowi Ma'ruf dilantik. Tantangan dalam realisasi kebijakan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin masih belum usai. Realisasi program pemulihan ekonomi nasional yang belum maksimal dinilai masih menjadi isu utama meski Menteri Keuangan melihat ada progres yang lebih baik saat ini. Pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin genap 1 tahun setelah dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu. Dalam catatan sepanjang 1 tahun terakhir, pemerintah dihadapkan pada persoalan yang luar biasa, yaitu pandemi COVID-19. Akselerasi kebijakan pun ditempuh hingga akhirnya pemerintah menambah defisit hingga 6,34% untuk berbagai kebutuhan penanganan COVID dan program pemulihan ekonomi nasional. Kritik pun berdatangan dari berbagai pihak atas pelaksanaan program PEN yang dinilai tak maksimal. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa pelaksanaan program PEN dalam waktu beberapa bulan terakhir telah banyak kemajuan. Namun dalam catatan Kementerian Keuangan sampai dengan 30 September 2020, realisasinya hanya 38,6%. Atau setara dengan 268,3 triliun dari pagu 695,2 triliun rupiah. Realisasi yang rendah ini sempat menyebabkan Presiden mengingatkan bahwa percepatan program PEN harus terus dilakukan. Melihat kenyataan tersebut, Menteri Keuangan menganggap percepatan program PEN sudah lebih baik, mengingat keadaan pandemi juga mempengaruhi banyak sektor. Selain itu, fleksibilitas pelaksanaan PEN tetap diutamakan dalam menjaga realisasi yang lebih cepat. Program PEN sangat akselerasinya luar biasa pada 2 bulan terakhir. Jadi dalam hal ini adalah suatu evolusi yang sangat positif dari respons seluruh kementerian lembaga dan bahkan pemerintah daerah. Kita sih karena ini adalah masalah COVID itu adalah total baru, sesuatu yang sangat tidak ada negara yang dalam hal ini siap untuk bisa merespons secara sangat spesifik akurat. Jadi setiap negara juga tetap melakukan berbagai macam perubahan, adjustment. Pemerintah diharapkan terus meningkatkan efektivitas program PEN demi memastikan belanja anggaran dapat menahan resesi ekonomi yang bisa jatuh lebih dalam. Setidaknya angka pertumbuhan ekonomi di akhir tahun tak jatuh terlalu dalam di luar perkiraan pemerintah yang ada di kisaran minus 1,7% hingga minus 0,6% di akhir 2020. Dari Jakarta, Rajo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini mengenai menguji efektivitas kebijakan ekonomi di 1 tahun Jokowi Ma'ruf Amin sudah terhubung melalui aplikasi Zoom pengamat kebijakan publik Bapak Wijayanto Samirin. Selamat pagi Pak Wijayanto. Pagi, Mas Eki. Terima kasih. Kabar baik, terima kasih sudah bergabung di Market Review. Semoga kita sehat selalu ya Pak Wijayanto. Amin, amin. Baik. Pak Wijayanto, kita kemudian akan melihat kebijakan-kebijakan ekonomi pada era Jokowi Ma'ruf Amin. Satu hal ataupun satu kebijakan yang cukup menarik perhatian publik adalah bagaimana sebetulnya pemerintah melalui peraturan Presiden nomor 72 tahun 2020 menaikkan outlook defisit di perubahan APBN di 2020 menjadi 6,34%. Bahkan secara prediksi katanya ini kemudian ada kemungkinan melebar begitu ya. Secara kebijakan, apakah ini dinilai menjadi sebuah kebijakan yang tepat, Pak Wijayanto? Jadi defisit dilebarkan pada saat krisis untuk melakukan berbagai kebijakan konsumsi itu adalah sesuatu yang normal-normal saja. Memang selama ini kita terbiasa dengan kebijakan dana defisit itu di maksimal 3% GDP. Hingga kemudian ketika ini dilebarkan, banyak pihak menjadi concern. Nah, saya rasa ini sesuatu yang wajar, asal yang pertama, ini temporer. Jangan sampai pelebaran ini kemudian menjadi budaya baru. Kemudian yang kedua, pemanfaatan utang pada saat pandemi ini harus betul-betul tepat sasaran. Karena tidak ada impact-nya ketika defisit dilebarkan, sementara program-program itu tidak tepat sasaran. Jadi melebarkan defisit ini sesuatu yang normal-normal saja.
Baik, ya Anda tadi menyebutkan bahwa sebisa mungkin ini tidak menjadi sebuah kebiasaan atau menjadi sebuah pola yang nampaknya bisa saja dilakukan begitu. Tapi kalau kita lihat sebetulnya langkah-langkah preventif yang sebetulnya jika ini bicara kondisi ideal Pak Wijayanto, langkah apa yang sebetulnya dapat dilakukan ataupun indikator-indikator apa saja yang bisa dimanfaatkan ketika kita bicara mengenai kemungkinan untuk melakukan pelebaran defisit atau tidak? Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kita kemudian mengambil langkah untuk melebarkan defisit kita? Sebenarnya begini, situasi krisis ini kan situasi yang tidak terprediksi. Krisis karena pandemi COVID gitu ya. Respon melebarkan defisit sebagai antisipasi itu sesuatu yang justified. Misalnya, kita tidak bisa mengharapkan ekonomi kembali normal sebelum kita berhasil mengantisipasi pandemi ini. Vaksinasi yang massal, insentif kepada UKM, insentif kepada pemuda dan lain sebagainya. Itu semua diperlukan sehingga ketika pandemi ini terjadi, kehidupan masyarakat tidak betul-betul terpuruk. Kemudian pada saat yang bersamaan pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi pandemi. Memang gini, tanpa memasukkan faktor pandemi pun sebenarnya kita melihat tren pelemahan situasi fiskal kita. Jadi dari tahun ke tahun kita melihat tingkat hutang, apakah itu di level government, publik, ataupun di level BUMN, itu meningkat cukup besar. Kemudian pada saat yang bersamaan, tax ratio itu juga mengalami tren penurunan. Nah, yang perlu menjadi catatan kita adalah jangan sampai pandemi ini kemudian menjadi kita lupa bahwa sebelum pandemi pun ada situasi yang menggambarkan adanya pelemahan penerimaan dan pelemahan fiskal negara kita. Gitu. Baik, dan itu menjadi satu hal yang harusnya dijaga dan juga dimaksimalkan agar kita kemudian secara defisit dapat dipersempit begitu ya dan tidak ada opsi untuk kemudian melebarkan defisit APBN dibandingkan dengan PDB. Baik, Pak Wijayanto, konsekuensi defisit adalah mengenai bertambahnya utang negara. Dilihat dari point of view tata kelola utang, sebetulnya kita sudah menata utang kita dengan baik atau belum? Kita melihat pemerintah berusaha keras untuk menata dengan baik, tetapi masih belum optimal. Karena ada begitu banyak utang yang dimanfaatkan untuk membiayai program yang sebenarnya tumpang tindih. Begitu. Misalnya program pengentasan kemiskinan, program menekan stunting dan lain sebagainya. Kalau kita bedah, itu ada begitu banyak institusi yang mempunyai program yang sama untuk menyasar sesuatu yang sama di daerah yang sama. Nah, duplikasi program ini merupakan pemborosan karena kita tahu program itu dibiayai oleh hutang. Sehingga program itu idealnya diefisienkan. Baik, beberapa pertimbangan sebelum akhirnya pemerintah memutuskan untuk melebarkan defisit, diantaranya adalah mempertimbangkan aspek kebermanfaatan, efisiensi, dan efektivitasnya begitu ya. Sejauh mana ketiga hal ini betul-betul dipertimbangkan secara matang lah dari sudut pandangan Anda Pak Wijayanto sebelum akhirnya ketok palu bahwa Perpres kemudian keluar defisitnya di 6,34% kepada PDB. Ya, saya rasa ada beberapa hal yang harus diapresiasi, ada juga beberapa hal yang harus kita kritisi, gitu ya. Yang harus diapresiasi misalnya inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui PEN, program PEN, di mana program ini mengempower pemerintah daerah. Jadi pemerintah pusat memberikan begitu banyak insentif fiskal kepada pemerintah daerah, menggelontorkan berbagai program funding melalui BPD supaya pemerintah daerah dan BPD itu menggerakkan ekonomi lokal. Dan saya lihat pendekatannya sangat bagus karena ini menggunakan pendekatan korporasi, mirip bisnis to bisnis begitu, dan tidak sentralisir. Karena pemerintah daerah dan BPD itu mempunyai keleluasaan untuk memanfaatkan modal itu, dana itu, tentunya dengan approval dari pemerintah pusat. Nah, ini salah satu inovasi yang menurut saya perlu diapresiasi. Tetapi di sisi lain, ikon yang lain, misalnya terkait dengan bagaimana
kita menghadapi pandemi, nah ini perlu mendapatkan masukan era pemerintah. Karena ada begitu banyak program yang telah dilakukan, tidak tepat sasaran, dan cenderung membereskan biaya. Detail mengenai itu kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Wijayanto, dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.